Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Utami dengan NPM 244020102. Pada video kali ini saya akan mereview jurnal dengan judul Kajian Tanaman Hipokamulator pada Teknik Remediasi Lahan Tercemar Logam Berat yang ditulis oleh Nilung Widyasari, Program Studi Teknik Lapangan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah bioremediasi dengan dosen pengampu Ibu Nurjana, SSI MSc. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi jurnal ini menjelaskan peningkatan aktivitas industri menyebabkan bertambahnya limbah padat, cair, dan gas yang berpotensi mencemari lingkungan. Pengelolaan limbah yang belum optimal dapat menimbulkan pencemaran, terutama dari limbah yang mengandung zat kimia dan logam berat. Limbah industri sering mengandung logam seperti Pb, Cd, dan Hg yang digunakan sebagai bahan baku maupun katalis. Logam yang berat bersifat tidak terdegradasi sehingga mudah terakumulasi di dalam tanah dan air. Akumulasi logam berat dalam tanah dapat diserap tanaman dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Pada lahan pertanian, logam berat dapat ditemukan pada tanah, jaringan tanaman, hingga gabah. Konsumsi tanaman pangan terkontaminasi logam berat dapat memicu gangguan kesehatan, sehingga diperlukan upaya penurunan konsentrasinya secara aman dan efektif. Salah satu metode yang ramah lingkungan adalah teknik remediasi menggunakan tanaman hiperakumulator. Tanaman yang lebih tahan terhadap kontaminan tinggi dan mampu menyerap serta menurunkan toksisitas logam berat secara lebih cepat. Penelitian ini membahas beberapa jenis tanaman hiperakumulator yang berpotensi digunakan untuk akumulasi logam berat. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi deskriptif analitis. Metode deskriptif analitik merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu objek penelitian melalui sampel data sekunder yang telah dikumpulkan, kemudian dibuat kesimpulan secara umum. Data sekunder dapat berasal dari kumpulan jurnal, buku, atau literatur terkait dengan topik artikel. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian fitoremediasi. Fitoremediasi adalah teknik remediasi lahan tercemar logam berat menggunakan tanaman untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau mengakumulasi pencemaran. Metode ini aman, mudah diterapkan, dan ramah lingkungan. Logam berat di tanah dan perairan dapat menurunkan kualitas lingkungan serta membahayakan kesehatan, sehingga diperlukan penanggulangan yang efektif. Fitoremediasi menjadi solusi yang berkembang karena lebih sederhana dibandingkan metode fisik dan kimia. Di Indonesia, meningkatnya pencemaran logam berat akibat industri mendorong perlunya penerapan fitoremediasi. Teknik ini mencakup 5 mekanisme. Yang pertama, fitoekstraksi, fitovolatilizasi, fitodegrasi, fitostabilisasi, dan rizofiltrasi yang banyak dilakukan oleh tanaman hiperakumulator. Saya akan menjelaskan satu persatu teknik fitoremediasi di atas. Yang pertama, fitoekstraksi, yaitu proses tanaman menyerap zat kontaminan sehingga berakumulasi di sekitar akar tumbuhan. Yang kedua, fitovolatilizasi, yaitu proses menyerap dan mentranspirasikan zat kontaminan oleh tanaman dalam bentuk larutan terurai sebagai zat yang tidak berbahaya lagi untuk selanjutnya diuapkan ke atmosfer. Yang ketiga, fitodegrasi, yaitu proses tanaman dalam menguraikan zat kontaminan menjadi zat yang tidak berbahaya. Proses ini berlangsung dalam daun, batang, akar, atau di luar sekitar akar dengan bantuan enzim yang dikeluarkan oleh tanaman itu sendiri. Yang keempat, fitostabilisasi, yaitu proses menempelnya zat kontaminan pada akar yang tidak mungkin terserap kembali ke batang tanaman. Zat kontaminan hanya menempel erat di bagian akar. Yang kelima, rizofiltrasi, yaitu proses absorpsi atau penyerapan zat kontaminan yang terlarut dalam air oleh akar tanaman dan terakumulasi di daerah akar tersebut. Selanjutnya saya akan masuk kepada tanaman hiperakumulator.
Tanaman hiperkamulator adalah tanaman yang mampu menyerap dan menimbun kontaminan, termasuk logam berat pada akar, batang, atau daun. Tidak semua tanaman menyerap kontaminan termasuk kategori ini. Ciri tanaman hiperkamulator meliputi ketahanan tinggi terhadap logam berat, siklus hidup pendek, distribusi luas, biomasa tunas besar, serta faktor translokasi kurang dari 1. Beberapa tanaman hias dan tanaman air memiliki potensi sebagai hiperkamulator dengan mekanisme penyerapan logam berat yang berbeda-beda tergantung jenis tanamannya. Adapun mekanisme akumulasi logam berat oleh tanaman hiperakumulator dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, penyerapan oleh akar tanaman. Pada proses penyerapan logam berat oleh tanaman, unsur logam harus berbentuk larutan agar dapat diserap oleh akar tanaman. Senyawa yang terlarut akan diserap oleh akar bersama air, sedangkan senyawa bersifat hidrofobik diserap oleh permukaan tanaman. Yang kedua, translokasi logam dari akar ke bagian tanaman lain. Pada proses translokasi, setelah unsur logam menembus lapisan endodermis, akar tanaman kemudian diteruskan ke bagian atas tanaman melalui jaringan pengangkut xilem dan floem menuju bagian tanaman lain. Yang ketiga adalah lokalisasi logam pada sel dan jaringan. Pada proses ini, tanaman berusaha mencegah keracunan logam terhadap sel dengan menimbun logam dalam organ tertentu, seperti pada akar, agar tidak menghambat proses metabolisme tanaman. Proses akumulasi logam berat oleh tanaman hiperakumulator dapat dibagi menjadi 3, yaitu penerapan unsur logam oleh akar, translokasi unsur logam dari akar menuju bagian tanaman lain, seperti batang atau daun, dan lokalisasi unsur logam pada bagian sel tertentu untuk menjaga metabolisme tanaman. Beberapa jenis tanaman yang ada di Indonesia berpotensi menjadi tanaman hiperakumulator yang memiliki kemampuan mengakumulasi logam berat pada batas tertentu. Tanaman akar wangi, tanaman hias lidah mertua, dan tanaman air eceng gondok merupakan jenis tanaman yang mampu menyerap dan mengakumulasikan logam berat dengan mekanisme yang berbeda. Yang pertama, akar wangi mampu menurunkan kadar logam berat cadmium. Tanaman akar wangi digolongkan ke dalam tanaman hiperakumulator karena memiliki sistem pelakaran selabut yang panjang dan kuat. Akar selabut yang dimiliki tanaman akar wangi mampu menyerap logam berat dengan cepat dan mengakumulasikannya ke bagian batang yang kokoh melalui mekanisme fitoekstraksi. Yang kedua, tanaman hias seperti lidah mertua juga termasuk tanaman hiperakumulator yang mampu menyerap logam berat timbal dan cadmium. Tanaman lidah mertua memiliki sistem pelakaran selabut majemuk, menyerap logam berat dari lahan tercemar kemudian mengakumulasinya di batang. Ketika proses akumulasi terjadi, lidah mertua menghasilkan bahan aktif pregnan glikosid yang mampu mereduksi logam berat menjadi asam organik, gula, dan beberapa senyawa asam amino. Sehingga mekanisme yang berlangsung pada tanaman lidah mertua merupakan mekanisme fitodegradasi. Yang ketiga adalah tanaman eceng gondok, mampu menyerap logam berat timbal, kadmium, dan merkuri. Eceng gondok terbukti menjadi agen biologis tanaman hiperakumulator yang digunakan dalam proses fitoremediasi pada perairan tercemar logam berat. Hal ini disebabkan karena pada akar terdapat senyawa fitokeratin yang berfungsi untuk mengikat unsur logam berat, sehingga mekanisme fitoremediasi yang terjadi adalah rizofiltrasi. Yang terakhir adalah penutup. Ketiga jenis tanaman yang terdiri dari akar wangi, lidah mertua, dan eceng gondok termasuk ke dalam jenis tanaman hiperakumulator. Berdasarkan mekanisme penyerapan dan akumulasi logam berat pada ketiga tanaman tersebut sudah memenuhi kriteria mekanisme pada tanaman hiperakumulator. Dimulai dari penyerapan unsur logam berat pada akar yang kemudian ditranslokasikan ke bagian lainnya seperti batang dan daun, hingga lokalisasi unsur logam pada sel dan jaringan tertentu agar tidak merusak bagian akar tanaman. Selain itu, ketiga jenis tanaman tersebut memiliki sistem pelakaran selabut majemuk
yang memudahkan untuk menyerap serta mengakumulasi logam berat, baik di perairan maupun tanah tercemar.